Shalom adik-adik. Sekali lagi Kak Yeyen. Shalom adik-adik. Nah, kembali lagi dalam sekolah minggu online bersama Kak Yeyen, Kak Priska, dan juga ada singers kita, ada Kak Iko dan Kak Tika. Jangan lupa juga ya, ada tim pemusik, ada Kak Caca, ada Kak Selin, dan juga ada Kak Andi. Ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mempunyai tema yang begitu luar biasa. Temanya apa, Kak? Hati yang terbuka. Sekali lagi Kak Yeyen. Hati yang terbuka. Nah, untuk masuk di dalam ibadat sekolah minggu online hari ini, Kak Yeyen mau mengajak adik-adik untuk kita menyanyikan lagu yang menyatakan markas iblis yang dihancurkan, dan dilanjutkan dengan Yunus di perut ikan. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Markas iblis dihancurkan, janji Yesus ditinggikan, aku dapat lawan. Setiap hari Ku bernyanyi, bawa gita dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi. Markas iblis dihancurkan, janji Yesus ditinggikan, aku dapat lawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gita dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan, gampang, Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, dia dibebaskan. Curang, curang, bukan curang, curang. Nanti lagi. Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, dia dibebaskan. Curang, 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 curang. Ya adik-adik, kita sekarang akan masuk dalam doa pembukaan sekaligus doa pengakuan dosa. Untuk itu kakak minta adik-adik untuk menyiapkan hati kita, dan kita angkat pujian yang menyatakan hatiku percaya. Salahku tak melihat jalanmu saat
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku Ya adik-adik semuanya silakan duduk kembali. Dan sebelum itu kalian mau adik-adik lipatlah tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan kepada kami sampai saat ini. Engkau masih menjaga kami, Engkau masih melindungi kami sampai saat ini Bapa. Tiba saatnya kami anak-anakmu akan memulai ibadat sekolah minggu kami Tuhan. Mari Engkau membimbing kami agar kami bisa mengikuti ibadat sekolah minggu online ini dengan baik. Ini doa dan permohonan kami Bapa, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Dita. Tapi sebelum itu apa-apa saja yang kita akan siapkan Kak Yayan? Yang pertama kita harus siapkan hati kita. Yang berikutnya apa Kak Vika? Kita siapkan Alkitab. Yang berikut apa Kak Ito? Alat tulis menulis. Ya, kita harus menyiapkan alat tulis menulis untuk kita mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan oleh Kak Dita. Untuk itu, mari kita mengangkat satu pujian yang berkata Alkitab buku terindah. Dan doa ini akan dibawakan oleh Kak Dita. Baik, adik-adik yang di rumah, mari kita semua lipat tangannya. Kita akan sama-sama berdoa untuk meminta tuntunan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam anakmu Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih dan penyertaan yang Tuhan masih berikan kepada kami semua. Sekarang tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Persiapkanlah hati kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Mengampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih kakak-kakak. Ya, shalom adik-adik. Sekali lagi, lebih semangat. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus. Kitab Yunus 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yunus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sudah, kita akan memulai membacakannya. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya kepada mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dan mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti semua masih ingat kan cerita minggu lalu tentang Yunus. Tentang Yunus yang meminta ampun kepada Tuhan. Nah, sesuai dengan yang tadi dari awal kakak-kakak sudah menyampaikan,
tema kita hari ini apa? Bisa langsung adik-adik yang menonton lewat HP bisa langsung ketik di kolom komentar. Apa tema kita hari ini? Ya, benar ya. Tema kita hari ini adalah hati yang terbuka. Oke. Nah, hati yang terbuka. Tadi itu gerakannya seperti apa? Hati yang terbuka. Nah, adik-adik, kita punya satu cerita. Ini cerita pengalaman di sekolah. Waktu itu ada anak-anak yang tidak kasih masuk baju. Terus contoh saja namanya ini Adi. Yang nama Adi jangan tersinggung ya. Ini hanya contoh, bukan Adi yang dimaksud. Adi, kasih masuk itu baju dulu. Langsung Adi bilang begini. Ibu kau lihat itu Niko, dia sudah dikasih masuk baju. Nah, dari sini kira-kira apa yang adik-adik pikirkan? Jadi ketika Kak Dita bilang begini, kebetulan Kak Dita juga guru di sekolah toh. Jadi bilang, Adi kasih masuk itu baju. Adi langsung jawab, ibu, kok itu Niko, dia pun baju di luar, ibu sudah tegur. Nah, menerima teguran itu tidak mudah. Tidak semua orang mau untuk menerima teguran. Baik, ini Kak Dita pun kertas jatuh lagi, tidak apa-apa, dipilih. Ya, tidak semua orang itu rela dan mau menerima teguran. Seperti contoh yang tadi di awal Kak Dita sudah sampaikan, seringkali kalau saat kita ditegur, itu kita mulai membela diri. Kita mulai untuk menyalahkan orang lain. Nah, firman Tuhan hari ini ada dua hal yang Kak Dita harap setelah kita semua mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bisa melakukannya. Yang pertama, bahwa kita mengerti bahwa teguran yang diberikan kepada kita itu punya tujuan yang baik. Dan yang kedua, bahwa kita mau memperbaiki diri dari kesalahan. Nah, adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita coba lihat kembali bacaan firman Tuhan yang tadi sudah Kak Dita bacakan untuk kita semua. Yang pertama, bahwa di ayatnya yang pertama tadi, di situ bahwa firman Tuhan datang lagi kepada Yunus yang keberapa kali? Yang kedua kali untuk pergi ke Niniwe. Jadi panggilan Tuhan yang kedua terhadap Yunus. Yang awalnya dari beberapa minggu yang lalu adik-adik sudah mengikuti setiap kisah perjalanan Yunus. Dia lari dari panggilan Tuhan, masuk ke dalam perut ikan besar. Lalu minggu lalu Tuhan mengampuni dia. Dan pada minggu ini Tuhan kembali berfirman kepada Yunus untuk bersiap dan pergi ke kota Niniwe. Ya, meskipun Yunus ini dia tidak menginginkan untuk kota Niniwe itu bertobat. Tapi Tuhan tetap mengutus Yunus untuk pergi memberitakan kabar pertobatan di kota Niniwe. Apa yang diperbuat Yunus? Nah, adik-adik bisa lihat nih di Kak Dita punya belakang. Di sini Yunus pergi ke kota Niniwe. Dan di situ dia mengatakan bahwa 40 hari Tuhan akan mendatangkan hukuman kepada orang-orang di Niniwe. Adik-adik, bagi orang Yahudi, 40 itu angka yang sangat penting. Karena 40 hari itu adalah kesempatan bagi orang-orang Yahudi untuk masuk dalam hidup yang baru. Tapi adik-adik tahu bahwa tidak butuh 40 hari lagi untuk orang-orang Niniwe itu bertobat. Tadi kita sudah dengar semua bahwa setelah Yunus sampaikan kabar dari Tuhan tentang apa yang akan Tuhan lakukan, maka orang-orang Niniwe langsung berpuasa ya.
langsung berpuasa, langsung mengenakan kain kabung, itu menunjukkan bahwa mereka menyesal. Mereka menyesal. Bahkan raja dari kota Niniwe juga, dia perintahkan semua orang yang ada di kota Niniwe, bukan hanya manusia adik-adik, tapi tadi dalam bacaan juga semua ternak, semua hewan juga berpuasa. Bayangkan adik-adik, bahwa mereka langsung menyesal dan bertobat. Setelah itu apa lagi? Kita bisa lihat adik-adik, ketika orang-orang Niniwe itu mau untuk berpuasa, mengenakan kain kabung, itu artinya bahwa mereka menyesal dan mereka takut atau gentar terhadap murka Allah. Dan itu mereka lakukan bukan karena bahwa kalau misalnya kita sudah ditegur, kita harus puasa, kita harus berkabung. Artinya ya kebiasaan lah, namanya juga sudah salah. Tidak seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Mereka melakukan itu dari dalam hati mereka. Jadi mereka betul-betul membuka hati mereka, menyesali semua perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Apakah sampai di situ? Setelah berpuasa selesai. Sampai raja saja, raja itu kan ibaratnya, dia orang paling tidak ada sudah yang bisa tegur dengan dia. Dia mau turun dari dia punya singgasana, dia menggunakan kain kabung, duduk di atas abu. Berarti penyesalan yang luar biasa. Nah, setelah itu yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe adalah mereka berpaling. Mereka berpaling dari hal-hal yang jahat. Mereka berubah dan mau melakukan hal-hal yang baik. Jadi mereka tidak hanya menjalankan puasa, tapi mereka merubah tingkah laku, mereka merubah sikap mereka. Jadi ada tindakan nyata yang mereka lakukan. Nah, adik-adik, setelah mereka berpuasa dengan sungguh-sungguh, mereka bertobat dan berubah tingkah lakunya, Tuhan Allah melihat kesungguhan hati orang-orang Niniwe, sehingga Tuhan membatalkan hukuman bagi orang-orang Niniwe. Di sini, kalau tidak ada Yunus, maka orang-orang Niniwe tidak akan pernah tahu kalau mereka berdosa. Mereka akan tetap melakukan kejahatan. Tetapi dengan adanya Tuhan mengutus Yunus, maka orang-orang Niniwe pun tahu bahwa mereka telah bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, sebenarnya Yunus dia tidak tulus dalam memperingatkan orang-orang Niniwe. Tetapi Tuhan tetap menghendaki agar Yunus yang memperingatkan orang-orang Niniwe supaya mereka bertobat. Karena Tuhan juga mengasihi orang-orang Niniwe. Dan apa yang terjadi? Peringatan Yunus disambut baik oleh masyarakat atau orang-orang yang ada di kota Niniwe. Tidak hanya rakyat Niniwe, tapi juga raja di Niniwe, sehingga kota Niniwe diselamatkan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini ada beberapa pesan yang ingin Kadita sampaikan. Yang pertama, bahwa hati kita harus terbuka untuk menerima setiap teguran, karena setiap teguran itu pasti bertujuan baik. Ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menegur kita. Jadi kita harus seperti orang Niniwe, taat, berhati besar, dan memiliki kerendahan hati untuk mau menerima setiap teguran yang diberikan kepada kita. Yang kedua, setelah kita menyesal, maka kita harus memperbaiki
diri dari kesalahan yang telah kita lakukan. Itu dua hal penting. Menerima teguran dengan hati yang terbuka, dan setelah itu kita bertobat dan memperbaiki diri dari kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, adik-adik, setelah kita tahu, kita mengerti bahwa setiap teguran yang diberikan kepada kita bertujuan baik, maka mulai sekarang kita bisa untuk menerima setiap teguran. Jangan lagi berusaha mencari alasan untuk membenarkan diri kita, atau jangan lagi kita menyalahkan orang lain ketika kita mendapatkan teguran. Tetapi dengan rendah hati, dengan hati yang penuh lemah lembut, kita menerima itu sebagai masukan yang baik untuk memperbaiki setiap tingkah laku kita. Nah, adik-adik bisa di kolom chat, coba siapa nih yang mau bercerita pengalamannya saat menegur orang, atau mungkin dia ditegur, lalu apa yang adik-adik buat begitu? Boleh, Kak Dita tunggu, masih ada waktu ya kakak-kakak, mungkin ya 1 menit lah boleh. Silakan diketik saja di kolom chat. Kak Dita, misalnya siapa begitu? Ebek mungkin pernah ditegur, atau siapa nih yang lagi nonton, cerita di kolom chat biar bisa dibaca oleh orang tua atau teman-teman yang lain. Apa yang dia lakukan ketika dia mendapatkan teguran, atau mungkin dia yang menegur karena dia merasa bahwa oh itu tidak baik. Nah, boleh ya kalau ada nanti kakak-kakak bisa bantu kasih tahu Kak Dita. Sambil menunggu, ada satu ayat firman Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang mau Kak Dita sampaikan. Adik-adik bisa buka di Ayub 5 ayat 17b. Ayub 5 ayat 17b. Sudah? Ayub 5 ayat 17b. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub 5 ayat 17b. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jadi adik-adik, di akhir firman Tuhan ini, ingatlah bahwa kita harus memiliki hati yang terbuka untuk menerima setiap didikan yang baik dan mau berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Sebelum Kak Dita berdoa, sudah ada belum nih yang ketik pengalamannya? Oke, belum ada. Tidak apa-apa, nanti bisa. Oh, sudah ada. Boleh. Kakak-kakak boleh Kak Dita pinjam untuk membacakan satu pengalaman nih ketika ditegur. Apa nih adik-adik, kita lihat ya. Ini bagian dari berbagi tentang pengalamannya. Terima kasih Kak Mando. Oke, dari Mama Ebe. Ebe pernah ditegur jangan terlalu main HP. Iya, itu tegurannya baik. Pasti tujuannya ada berhubungan dengan mata supaya Ebe bisa berfokus pada pembelajaran. Lalu ada dari Mama Katelia Latumahina. Alicia pernah ditegur tidak boleh bermain HP. Nah, adik-adik di rumah, setiap mendapatkan teguran, ingat firman Tuhan hari ini. Belajar dari rakyat Niniwe. Mereka memiliki hati yang terbuka untuk menerima teguran, karena setiap teguran itu baik dan kita merubah itu dengan hal yang lebih baik. Mungkin kalau main HP ada jam-jamnya tertentu, saat belajar harus fokus belajar. Supaya apa? Supaya kita mengerti nilai kita baik. Seperti orang Niniwe juga kan, mereka bertobat, Tuhan mengampuni mereka. Baik, demikian jauh firman Tuhan kita hari ini. Tetap semangat ya, tetap semangat memiliki hati yang terbuka.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan penyertaan-Mu. Hari ini kami belajar bahwa kami harus memiliki hati yang terbuka, menerima setiap teguran yang baik yang datang kepada kami, dan mau berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan saat ini boleh merubah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang memancarkan kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Dan kalian mau mengingatkan kepada adik-adik untuk kita selalu melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada pesan-pesan penting yang tadi disampaikan oleh Kak Dita, Kak. Yang pertama, teguran yang diberikan kepada kita bertujuan baik, sehingga kita sebagai anak-anak harus terbuka untuk menerima teguran tersebut. Yang kedua, yang kedua, anak mau memperbaiki diri dari kesalahannya. Oke, untuk merespon firman Tuhan yang tadi telah disampaikan oleh Kak Dita, kita angkat pujian yang menyatakan taat. Sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat sekaligus penutup. Tapi kakak minta adik-adik untuk duduk yang manis. Kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa syafaat. Untuk sebelum itu kita angkat pujian yang menyatakan penolong yang setia. Dan doa syafaat ini Kak Dita yang akan akan dipimpin oleh kita. Kak Dita. Saat ku berjalan
penolong yang setia. Kepada kita bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami semua. Bapa kami yang ada dalam surga, saat ini kami membawa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami, anak-anak sekolah Minggu Gemit Silo. Sekalipun sampai dengan saat ini Tuhan, kami masih beribadah secara daring. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan anak-anak kami. Biarlah mereka boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang memiliki hati yang terbuka untuk menerima setiap teguran, anak-anak yang takut akan Tuhan. Pendidikan mereka di masa sekarang ini kami taruh ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk setiap orang tua dari anak-anak kami, dan juga setiap kami pelayan PAR di tempat ini. Tuhan boleh memberkati kami semua dalam setiap tugas dan pelayanan kami, baik itu sebagai orang tua, baik itu dalam pekerjaan kami, dan dalam posisi kami masing-masing di keluarga kami. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami semua. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami beserta dengan para pendeta-pendeta yang ada di Jemaat Silo. Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memberkati setiap pergumulan di Jemaat Silo Nekoten 1 ini ya Tuhan. Setiap pelayanan-pelayanan kami, Tuhan boleh menolong. Bapa kami yang di surga, kami juga tidak henti-hentinya berdoa untuk pandemi yang masih kami rasakan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kota kami telah mengalami hal yang lebih baik dari sebelumnya. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan membuat kami menjadi lebih bijak untuk mematuhi setiap protokol kesehatan. Dan pada akhirnya kami terbebas dari virus COVID ya Tuhan. Tuhan boleh menolong dan Tuhan boleh memberkati kami semua. Bangsa dan negara ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan boleh memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai pada daerah. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kebaikan kami semua. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan selesai beribadah. Biarlah setiap hal yang sudah kami lakukan hari ini boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh menjadi pedoman untuk kami melangkah ke depan. Jika Engkau mendapati kami saling menyakiti satu sama lain ya Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami juga ya Tuhan, jika hal-hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadirat-Mu. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Roh Kudus tetap menyertai setiap perjalanan keluar masuk kami, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Kak Rita. Masih ada sukacita adik-adik? Luar biasa. Yes. Kakak undang kita semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian untuk mengakhiri semua ini.
Kita memuji yang menyatakan pekerja Kristus.